Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa dari luar dunia Islam yang terjadi di tahun ini. Dari dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, juga dengan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Selanjutnya adalah kelahiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi, disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan pemimpin anak dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Peristiwa yang keenam adalah hadisul ifki atau peristiwa bohong yang melanda kaum muslimin. Peristiwa ketujuh adalah perang Ahzab yang sedang kita bahas sekarang. Dan terakhir adalah pengusiran Bani Quraidah. 4 peristiwa dari luar dunia Islam masih seputar pertempuran panjang antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Diawali dengan berkoalisinya pasukan Persia Sasan dengan bangsa Afar dan bangsa Slav dalam usaha menghancurkan atau menjatuhkan Konstantinopel dari tangan Roma Bizantium. Peristiwa berikutnya adalah koalisinya di pihak lain, yaitu Heraklius dari Romawi Bizantium dengan Tongyangzu Khagan dari Turk Barat. Dan peristiwa yang ketiga dari luar dunia Islam adalah direbutnya kembali Armenia dari benteng-benteng di Armenia dari tangan Persia Sasan. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe sebagai pertempuran puncak penentuan antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Dan teman pencinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Hari ini kita akan lanjut ke kisah-kisah yang ada di seputaran perang Ahzab, baik dari pasukan Ahzab maupun dari pasukan muslimin. Yang terakhir kita bahas adalah bertemunya Rasulullah SAW dengan Uyainah bin Hisn juga Haris bin Auf dari Bani Khuza'ah dalam usaha perundingan perdamaian. Namun perdamaian tersebut gagal untuk ditandatangani karena ditolaknya isi perjanjian oleh kaum Ansar. Dan hari ini kita akan masuk ke judul berikutnya, yaitu tentara Ahzab mulai mengadakan serangan. Sebelumnya serangan-serangan sebetulnya sudah dilakukan oleh pasukan Ahzab, dan mereka berkali-kali juga sudah melakukan pemeriksaan di sekeliling Khandak. Kira-kira daerah mana yang Khandaknya lebarnya lebih kecil dan memungkinkan untuk diseberangi. Kemudian mereka juga ada usaha untuk melongsorkan tanah atau pasir di sisi-sisi Khandak bagian terluar yang terdekat dengan mereka, diinjak-injak oleh kuda sehingga pasirnya itu berjatuhan, tetapi itu tetap saja tidak membuahkan hasil. Dan mereka juga yang paling besar usahanya adalah dengan memanah, menyerang kaum muslimin dari jauh. Namun ini pun tidak menghasilkan penyerangan yang maksimal dan memberikan hasil yang signifikan. Artinya tidak ada dampaknya terhadap kemenangan mereka. Jadi hasilnya masih begitu-begitu aja. Hari ini ada usaha dari kaum musyrikin yang tarafnya lebih kualitasnya dibandingkan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang hanya menyeberangkan panah saja ke kaum muslimin. Kali ini ada 3 orang kaum musyrikin Ahzab yang berhasil menyeberang Khandak dan menginjakkan kaki di daerah pasukan muslimin. Usaha kali ini dilakukan oleh 4 orang pemuda Quraisy yang gagah perkasa. Yang pertama adalah Amr bin Wud, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal,
Yang berikutnya adalah Hubairah bin Abi Wahab, dan terakhir adalah Dirar bin Khattab. Mereka berusaha dengan kuda mereka untuk melakukan ancang-ancang dari kejauhan dan menembus ke benteng pertahanan kaum muslimin di seberang Khandak. Mereka menyeberang setelah meneliti kan ya, mereka meneliti kemudian menghitung dan memperkirakan jarak yang paling dekat itu ada di daerah yang namanya Sabkhah. Dan di daerah Sabkhah inilah mereka melakukan ancang-ancang dan menyeberangkan kuda mereka melintasi Khandak. Dan Amr bin Wud ini memang orang yang di kalangan Quraisy ya. Dia ini sangat kuat dan gagah perkasa, dan bahkan dia itu orang yang terkenal dengan sumpahnya. Dia tidak akan mencuci rambutnya dan memotong rambutnya sebelum ia membunuh Rasulullah SAW. Amr bin Wud dengan posisi yang masih di atas kuda, jadi berhasil menyeberang lalu masuk ke perkemahan kaum muslimin, ke perkemahan pasukan kaum muslimin. Lalu sambil menarik kudanya, sehingga kudanya itu kan kalau ditarik tali kekang untuk direm ya, kudanya itu kan masih berjalan di tempat berputar-putar gitu kan ya. Itu ia melihat ke sekeliling pasukan kaum muslimin dan berteriak dengan ponggahnya. Berteriak dengan ponggahnya menantang kaum muslimin. Ia mengatakan, "Siapa yang berani melawanku hari ini?" Kaum muslimin dan Rasulullah SAW tahu betul siapa Amr bin Wud. Ini sebetulnya kalau dari sisi usia sebetulnya tidak muda lagi ya. Hanya saja jadi tidak termasuk pemuda Quraisy lah, tapi termasuk jawaranya Quraisy. Agak segan juga para sahabat untuk bertanding dan berhadapan dengan Amr bin Wud. Tetapi tentu saja tawaran bertanding itu tidak dibiarkan oleh kaum muslimin. Ada satu orang sahabat mulia yang juga perkasa fisiknya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang berdiri. Tetapi baru saja berdiri belum sempat menjawab tantangan dari Amr bin Wud oleh Rasulullah SAW, Ali itu disuruh duduk kembali ya, disuruh duduk kembali. Kemudian Ali menurut kepada Rasulullah, ia duduk lagi. Yang pertama tidak ada yang menyahut, kemudian Amr bin Wud itu bertambah sombongnya. Ia menantang lagi kaum muslimin. "Siapa di antara kamu yang sanggup berperang tanding denganku?" Sambil sekarang nadanya bukan hanya sombong, tapi mengolok-olok juga. Seolah-olah nggak ada yang berani di sini melawanku gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya yang akan melayaninya." Rasulullah SAW menolak lagi. "Duduklah kamu, wahai Ali." Itu Amr bin Wud. Akhirnya Ali duduk lagi. Dia tidak tidak menyahut jawaban dari Amr bin Wud. Amr berteriak lagi, "Siapakah yang akan maju bertanding? Mana surgamu yang telah kamu sangkakan itu? Bahwa jika kamu mati akan memasukinya? Apakah tidak ada seorang pun di antara kamu yang berani bertanding denganku?" Ibaratnya, katanya kalau mau mati nanti masuk surga. Mana? Nyatanya tidak ada yang berani berhadapan denganku. Ali bin Abi Thalib yang sudah sejak awal, sebetulnya sudah berani sejak awal, itu gatal juga. Dia gemes gitu ya, greget dia ingin maju. Lalu untuk ketiga kalinya, ia meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya yang akan melawan dia." Nabi SAW bersabda lagi, "Duduklah wahai Ali, dia adalah Amr bin Wud." Dan Amr bin Wud akhirnya bersyair ya, "Demi sesungguhnya telah serak suaraku lantaran memanggil-manggil pasukan kamu. Adakah orang yang mau berperang tanding? Sesungguhnya keberanian dan kedermawanan bagi pemuda itu adalah sebaik-baik perangai." Jadi ya sebetulnya dia bersyair, tapi sebetulnya isinya ini meskipun terdengarnya sopan ya, tapi ini adalah sindiran untuk kaum muslimin bahwa ini tidak ada yang berani.
maju menghadapi saya. Padahal perangai yang baik itu dilihat dari keberanian, kata dia gitu. Bagi bangsa Arab, pemuda yang dianggap terhormat, pemuda yang dianggap perangainya bagus, itu adalah yang berani menerima tantangan. Ali bin Abi Thalib itu menawarkan diri untuk ketiga kalinya, saya mau ya Rasulullah, saya akan melayani dia. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, duduklah wahai Ali, itu adalah Amr bin Wud. Kali ini Ali menjawab, meskipun Amr bin Wud. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Ali untuk berdiri dan menjawab tantangan Amr bin Wud. Ali lalu mendatangi Amru sambil berkata dengan syair pula yang bunyinya, janganlah kamu terburu-buru, maka sekarang aku datang kepadamu untuk menjawab suaramu dengan suara lantang. Yang punya kemauan dan kecerdasan dan kebenaran itu yang menyelamatkan tiap-tiap yang menang. Dijawablah oleh Ali bahwa yang menang itu adalah yang membawa kebenaran. Maka bukan masalah sekedar berani saja, tetapi beraninya juga adalah dengan membawa kebenaran. Ya, kalau di jalan yang salah, maka tetap dia bukan perangai yang baik. Itulah jawaban dari Ali untuk menjawab syair dari Amr bin Wud. Lalu Amr bin Wud itu masih dari atas kudanya, itu melihat kepada Ali. Ali bersuara dengan lantang melihat kepada Ali. Kamu ini siapa? Lalu Ali menjawab, saya Ali. Ali mana? Tanya Amr bin Wud lagi. Apakah ibnu Abdi Manaf? Apakah putranya Abdi Manaf? Lalu Ali menjawab, bukan, saya adalah Ali, putra Abu Thalib. Kenapa kamu yang maju? Saya ingin orang yang selain kamu, hai anak saudara laki-lakiku, kata Amru ya. Mengapa demikian? Tanya Ali. Saya tidak hendak membunuh kamu. Lalu Ali menjawab, tapi saya ingin membunuh kamu. Dengan tegas ya Ali suaranya. Orang yang selain kamu saja. Paman-pamanmu atau orang yang lebih tua daripada kamu. Karena saya tidak suka memancarkan darahmu. Tetapi saya, demi Allah, kata Ali, amat suka jika memancarkan darahmu. Luar biasa ya Ali ya. Ini anak muda keberaniannya luar biasa. Tidak ada takut-takutnya. Karena Amru ketika itu berkuda, maka ia diminta oleh Ali supaya turun dari kudanya. Amru lalu turun dari kudanya dan kelihatan sangat marah kepada Ali. Amr bin Wud itu tidak mau melayani Ali karena ia tahu Ali itu dari sisi usia masih sangat muda ya, dan ia merasa bahwa ini bukan tandingan saya. Saya mau yang lebih tua, yang lebih hebat, yang lebih terkenal kehebatannya. Jadi dia ingin dia merasa disepelekan dengan majunya Ali. Dia merasa saya ini hebat, harusnya orang muslim itu memajukan orang yang juga hebat dan terkenal kehebatannya. Bukan Ali. Ali kan baru muncul kehebatannya itu setelah kaum muslimin ada ya. Jadi Ali itu kan masuk Islam usia yang sangat kecil, dan sehingga kiprahnya itu sudah terdengarnya itu ketika memang Islam sudah ada gitu. Di Uhud, di Badar, di Uhud, dan di peperangan-peperangan sampai sebelum Ahzab. Tetapi di mata kaum Quraisy ini kan tidak terdengar. Kehebatannya itu tidak semelegenda Amr bin Wud gitu. Jadi kehebatan anak kecil saja dianggap oleh Amr bin Wud. Jadi dia merasa terhina dan merasa kesal dengan Ali, apalagi diperintahnya oleh Ali untuk turun dari kudanya. Karena Amr bin Wud sekali lagi ya, ini seusia dengan mungkin Abu Thalib, seusia dengan ayah-ayah Ali dan paman-paman Ali gitu. Jadinya yang seusia dengan pamanmu, saya tidak mau membunuh kamu gitu. Namun setelah tetap Ali kekeh gitu, yang dengan jawaban-jawaban yang tegas, meskipun Amr tidak mau membunuhmu, Ali malah menjawab saya malah mau membunuhmu.
Kemudian Amr menjawab, saya tidak ingin mengucurkan darahmu. Ali malah menjawab juga dengan tegas, justru saya mau mengucurkan darahmu. Dan dengan ketegasan Ali itu membuat Amr bin Wud jelas marah. Setelah mereka berhadap-hadapan, bertempurlah mereka dengan gagah berani ya, dengan sangat-sangat seru, sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah mereka berperang. Mereka berperang itu cuma berdua, duel tanding. Tetapi seolah-olah mereka berperang itu terdiri dari dua pasukan. Berkecamuk luar biasa sehingga mereka kan melakukan duel di atas padang pasir ya, sehingga ada tanah pasir yang mereka pijak itu menjadi berhamburan saking serunya atau saking berkecamuknya pertempuran itu. Bukan pertempuran ya, ini kan hanya dua orang ya, duel ya. Berkecamuknya duel tersebut sehingga para sahabat itu menjadi pandangannya itu tidak terlalu jelas. Ini bertempurnya itu seperti apa, kemudian jurus-jurusnya itu seperti apa gitu. Siapa yang meninju, siapa yang mengayunkan pedang, yang mereka bisa tahu bahwa berkecamuknya duel tersebut dari suara yang ditimbulkan, suara pedang, suara pukulan, suara orang jatuh di atas pasir, sementara pemandangannya sendiri tidak terlalu mereka lihat karena memang berkecamuknya, karena memang mengepulnya pasir di sekitaran mereka, di sekitaran Ali dan Amr bin Wud. Hanya saja sebetulnya pertempuran duelnya itu tidak berlangsung lama, sekelebat saja, karena hanya dari beberapa pukulan saja suara pertempuran itu berhenti. Jadi di tengah kepulan debu pasir yang masih naik ya, dan pergerakan orang di dalam juga, di dalam kepulan pasir itu sudah berhenti, maka salah satu sudah terkalahkan. Kaum muslimin itu deg-degan gitu ya. Siapa ini yang menang? Siapa yang kalah? Tetapi tidak berlangsung lama, terdengarlah takbir dari dalam kepulan asap itu, dan tentu saja yang takbir tiada lain tiada bukan tentu saja Ali bin Abi Thalib. Suara Ali yang bertakbir dengan keras itu sedetik dua detik mendapati keheningan. Baru setelah sedetik dua detik yang jeda hening itu, barulah takbir berkumandang. Luar biasa ya, dramatis sekali. Ternyata mereka luar biasa senang. Ali bin Abi Thalib lah yang memenangkan pertempuran. Masalahnya yang dikalahkan ini adalah Amr bin Wud. Jika mungkin orang lain tidak akan seheboh itu, tidak akan sedramatis itu, para sahabat menunggu ya, tidak harap-harap cemas. Tetapi ini yang dilawan oleh Ali adalah Amr bin Wud. Bahkan Rasulullah SAW sendiri meragukan, takut ya. Tadi kan Rasulullah SAW itu meminta Ali untuk duduk, jangan dilayani Amr bin Wud itu. Khawatirnya Rasulullah SAW, Ali itu yang kalah. Takutnya Ali yang kalah. Masalahnya Amr bin Wud ini harus dilawan oleh seseorang yang kehebatannya itu sudah tersebar luas lah, sudah terkenal. Ali kan baru terkenal di perang Badar, perang Uhud, belum lama, baru muncul Ali itu. Tetapi Amr bin Wud itu kebalikannya, dia sudah menjadi legenda lah, menjadi legenda jawaranya Quraisy. Siapa yang bisa mengalahkan Amr bin Wud selama ini? Tidak ada. Orang hebat yang terkenal, kuat itu sudah tidak ada di kaum muslimin. Mungkin Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, namun beliau sudah tidak ada. Beliau sudah menemui Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud. Maka para sahabat pun pada waktu itu pada diam ketika Amr bin Wud yang menantang. Ketika Amr bin Wud yang menantang, para sahabat lain juga diam, hanya Ali bin Abi Thalib yang berani. Dan pada akhirnya ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bisa membuktikan dirinya, bisa membuktikan diri bahwa dia mampu, bisa membuktikan diri kepada semua orang, kepada kaum muslimin, kepada orang Quraisy di sana, bahwa kekuatan kebenaran ya, ini pembuktian dari Ali radhiyallahu anhu, dari syair yang ia balaskan
terhadap syairnya Amr bin Wud, ia buktikan bahwa bukan hanya keberanian. Yang baik itu bukan hanya keberanian untuk menerima tantangan. Yang baik itu adalah yang ia menerima tantangan dengan membawa kebenaran. Dan ia buktikan itulah yang menang. Luar biasa ya. Kemudian, nah tadi kan menyeberang 4 orang tuh ya. Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, dan Dhirar bin Khattab. Ketiga orang tadi itu menunggu di dekat, agak jauh lah ya, menunggu melihat duel itu. Bukan hanya kaum muslimin yang menonton duel itu, tetapi juga 3 orang yang tadi datang ke Khandaq bersama dengan Amr bin Wud. Yang 3 orang tadi juga melihat dan menunggu, dan mereka sudah yakin Amr bin Wud yang akan menang. Sehingga mereka bertiga itu memegang tali kekang kuda sambil bersiap-siap akan menyerang jika Amr bin Wud menang. Namun ketika mereka lihat Amr bin Wud itu kalah, jatuh tersungkur, mereka segera balik kanan lalu lari menyeberang Khandaq kembali ke pasukan mereka. Namun dikejar pasukan ini, sehingga membuat Ikrimah bin Abi Jahal itu bahkan melemparkan tombaknya ya, karena takut akan tersusul. Namun tidak, mereka berhasil menyeberang dan mereka berhasil kembali ke pasukan Ahzab. Dan itulah penyerangan yang dikatakan serangan militer yang cukup signifikan ya, meskipun pada akhirnya kalah. Itu menyerang 4 orang, menyeberang Khandaq dan berhasil melakukan duel. Itu hanya Amr bin Wud satu-satunya, dan hanya 4 orang itu yang berhasil menyeberang. Sebetulnya ada 1 orang lagi di sore harinya, yaitu Naufal bin Abdullah namanya. Dia berhasil sebetulnya menyeberang ke Parit, hanya saja dia dikejar langsung oleh Zubair bin Awam. Lalu ada 2 kisah nih ya. Kisah yang pertama, dia dikejar balik oleh Zubair bin Awam dan berhasil dihilangkan nyawanya. Bahkan kudanya pun berhasil ditebas oleh Zubair bin Awam, sehingga Naufal bin Abdullah ini menemui kematiannya, menemui ajalnya. Kemudian ada kisah yang kedua, ada riwayat yang kedua, bahwa Naufal bin Abdullah itu memang dia menyeberangi Khandaq, menyeberangi Parit, tetapi tidak berhasil, sehingga dia terjatuh ke Parit itu dan kehilangan nyawa, sekaligus juga dengan kudanya. Ala kulli hal, 2 riwayat yang manapun, intinya dia tidak berhasil ya. Kalaupun berhasil ya dia ditebas oleh Zubair bin Awam, sehingga tidak sempat melakukan penyerangan apapun terhadap kaum muslimin. Kematian Amr bin Wud ini menurunkan motivasi pasukan Ahzab ya. Amr bin Wud itu adalah salah satu andalan kaum Quraisy, dan ketika Amr bin Wud tidak ada, maka salah satu andalan mereka yang menjadi hilang gitu, sehingga motivasi mereka bertempur juga turun. Namun karena dia adalah seorang yang melegenda, sehingga Abu Sufyan itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengambil jenazahnya Amr bin Wud. Jadi akan diizinkan beberapa orang untuk mengambil jenazahnya Amr bin Wud, dan itu tidak akan diserang, tidak akan ditembaki gitu ya. Turun dulu, kemudian pakai tangga, kemudian naik lagi, dan akan diizinkan untuk melintas, tidak diserang panah, tidak dilempari batu. Diizinkan melintas untuk mengambil jasadnya Amr bin Wud. Lalu Abu Sufyan itu memberikan tebusan untuk jasad Amr bin Wud ini lumayan banyak, sebesar 10.000 dinar, dan ini nilai yang cukup banyak untuk sekedar menembus jenazah. Ini kan menandakan bahwa Amr bin Wud itu di kalangan kaum Quraisy itu dihormati. 10.000 dirham yang diberikan oleh Abu Sufyan itu senilai 100 ekor unta. Ini luar biasa banyak ya. Hanya saja Rasulullah SAW menolak tebusan itu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ambillah bangkai itu dan kami tidak akan menerima harganya. Ini luar biasa ya.
bagi sisi Rasulullah ini sebenarnya penghinaan untuk orang Quraisy juga, penghinaan yang sangat halus, sebetulnya halus tapi tajam ya dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang dihargai sangat tinggi oleh orang Quraisy ternyata di mata kaum muslimin sama sekali tidak berharga. Kenapa? Karena dia tidak punya keimanan. Sementara di pihak kaum muslimin, bahkan jasad seseorang yang mungkin tidak dikenal selama dia kaum muslimin itu tentu jauh lebih berharga dibandingkan jasadnya Amr bin Wud. Jadi ini pukulan sebetulnya atau serangan yang cukup mengena gitu ya di mentalnya Abu Sufyan bin Harb, meskipun di sini tidak diceritakannya. Itu saja teman-teman pecinta sejarah, salah satu kisah yang terjadi di pertempuran panjang Ahzab atau Khandak ini. Ada keberanian Ali bin Abi Thalib ya yang kita acungi jempol, luar biasa. Kapan ya kita bisa mendapati anak muda sehebat ini? Yang berarti kan ketika mengalahkan Amr bin Wud, maka posisi jawara gitu di Jazirah Arab itu sudah tergantikan oleh Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib yang mengalahkan jawara yang sebelumnya gitu. Padahal usianya itu masih kepala dua Ali itu. Dan yang luar biasa dari Ali itu bukan hanya fisiknya mungkin tidak terlalu tinggi besar sebagaimana Amr bin Wud ya, tetapi kuat, fisiknya itu kuat, kemudian terarah. Jadi terarah, tidak tenaganya itu digunakan di waktu yang tepat dan momen yang tepat, dan itulah Ali bin Abi Thalib. Mungkin terbantu juga dengan otaknya yang cerdas ya, pikirannya yang cerdas, kemudian hatinya yang juga bersih, sehingga dan tentu saja keimanannya yang luar biasa yang membantu beliau menyelesaikan misi dan menjawab ketakutan para sahabat yang ketika Ali maju itu khawatir. Bukan hanya sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri khawatir dengan keselamatan Ali. Tetapi Ali menjawabnya dengan kemenangan ya, luar biasa. Tadi sudah ditutup ya, malah ditambah lagi. Nah ini ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah maksimal dari kisah hari ini. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di pertempuran Ahzab yang terjadi tahun 627 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.